nangis ini kok. Anakku mau nikah. Hari ini acaranya? Hari pernikahannya tanggal 3 bulan 3. Hari ini acara ngirim 2 itu loh. Aku ngundang orang 55, terus tanggal 5 kan pernikahannya. Karena aku mikir kalau acara sepasar itu kan habis dia nikah, pasti udah puasa. Terus ini tadi kan aku, kenapa kamu nangis? Kok nggak ada yang ngasih tahu? Aku denger, jangan ngomong ke ibumu gitu. Ternyata pingsan depan kamar mandi pas di acara orang doa, pingsan. Terus dia itu nggak sadar ya, mungkin 15 menitan nggak sadar dia teriak-teriak panggil ayah. Aku nyesek juga, omongan itu nggak karu-karuan ya. Orang udah anakku datang ngasih tahu tanggal segini ada acara ini, sampai kemarin dikasih undangan. Kok Pak tadi itu Pak sepupuku. Kalau ayahnya kan udah meninggal. Terus kan dia bangun-bangun sadar dia teriak-teriak ayahnya, katanya dia ngelihat ayahnya meluk, katanya datang kan hari ini Jumat. Memang harusnya pernikahannya hari Jumat, tapi karena ayahnya meninggalnya hari Jumat, terus dia lahirnya Jumat, pernikahanku juga Jumat, lahir calon suaminya juga hari Jumat. Jadi dia tuh kayak tertekan dengan omongan juga. Terus bunyinya itu yang nggak datang kayak sepupuku tuh 2, sepupu dari ibuku. Dia ngomong, aku nggak dikasih tahu. Terus habis itu orang-orang pada tanya, bulekmu nggak datang, adikku sendiri. Karena apa ya? Aku udah marah sama adikku. Aku tuh udah apa ya? Nyesek juga nggak bisa dampingin anakku, acara anakku. Kok kayak gini, adikku juga memang aku udah ngelarang dia nggak usah datang, gara-garanya itu dia itu di saat ke situ anakku sama adiknya almarhum ngasih tahu kalau dia mau nikah gitu. Tapi tanggapan adikku malah maki-maki keluarga almarhum, katanya dia tuh bukan saudara, dia tuh orang lain bagi anakku. Kalau menurut Miss Yuni itu dia kan bisa maleni anakku, tapi tanggapan adikku bahwa adiknya almarhum tuh buat anakku dia orang lain. Kamu bukan siapa-siapanya. Kenapa kok yang dikasih tahu itu keluarga almarhum, kok aku kok baru dikasih tahu, padahal siangnya dapat berita kalau anakku dilamar orang gitu, keluarga. Jadi anakku ngasih tahu keluarga almarhum, ada neneknya kan, ada pak-leknya, terus ada pak D-nya, ada buleknya. Terus setelah itu ya udah kamu pulang, udah maghrib, nanti habis maghrib kamu ke rumah bulekmu gitu. Udah ke situ sampai situ di嗰個最好嘅拍 video 啊，嗰個你教佢講嘢，係啊，因為佢唔識講嘢嘛，你教佢。Dimaki-maki sampai situ marah-marah, akhirnya ngungkit-ngungkit masalah aku waktu nikah yang kedua. Padahal nikah yang kedua itu aku biaya sendiri, Miss. Biaya sendiri juga, katanya masak, ini itu buat acara. Terus akhirnya dia tuh ngungkit-ngungkit, katanya dia yang capek. Padahal waktu dia capek minta bayaran ke saya bayar 1 juta. Aku biaya sendiri, Miss. Belanja ini dan itu, cuma dia nunjuk butuhnya ini jadi saya bayarin. Kok di situ, di acara situ diungkit. Terus selamatan almarhum dia ungkit juga, kan aku di sini. Terus udah itu bawa acara itu. Terus aku akhirnya nggak terima lah, aku dikasih tahu gitu, anakku nangis-nangis, Bu, emangnya ibu nggak ngasih duit? Aku udah ngasih duit kan, kamu tahu. Iya, kok bule gitu ya gitu. Terus habis itu aku marah, terus aku denger gitu, aku nggak sabar hatiku, aku langsung telepon dia, aku labrak. Kamu masalah kayak gitu, kamu ungkapin di depan keluarga almarhum. Gitu. Itu acara aku, antara aku dan kamu. Kenapa itu keluarga almarhum bisa tahu masalah itu, kamu kasih tahu kayak gitu, kan malu, saya bilang gitu. Aku malu bukan apa, Miss. Keluarga almarhum itu loh dibilang orang lain buat anak aku, kan itu Pak Leknya, sebenarnya Pak Lek kandung bisa menjadi wali. Udah gitu aku bilang gini, kamu ya, saya bilang gitu, kamu what's gitu aja, kamu lo nggak ngeluarin uang, saya gitu. Masalah gitu kamu ungkit-ungkit, sampai hati saya redek misalnya. Terus saya bilang gini, kamu ingat nggak di masa kamu nikah, bapak sama emak itu orang nggak punya, karena kamu anak ragil.
bapak itu orang nggak punya, mak orang nggak punya. Ngomongnya mak itu kan ragilnya harus ada tuplek ponjen kalau Banyuwangi. Gimana pun harus inilah harus ada acara gitu. Ya udah dekor atau apa aku bisa, aku nggak mau membebani kamu kan dilangkai adikmu gitu, nggak apa-apa dilangkai, wong aku nggak mau nikah kok, aku seneng keluyuran cari uang, aku kerja gitu. Udah gitu ya kamu rela dilangkai adikmu, nggak apa-apa gitu. Terus setelah itu aku kerja di Bali udah lama 5 tahunan, adikku nikah izin ya oke. Jadi orang tuaku orang nggak punya Mbak. Udah gitu aku biayain teroban itu 2 hari 2 malam, terus sampai perhiasanku habis semua. Baru kerja 1 bulan dapat kabar lagi kalau adikku mau diboyong suaminya. Terus ibu orang nggak punya juga kan, harus dipandang keluarga laki-laki mertua biar kelihatan orang Banyuwangi kan gitu biasanya bawa-bawa gitu kan isi rumah. 1 pickup akhirnya saya kerja baru 1 bulan pulang saya jual perhiasan kumis, gelangku tuh segini dulu itu ya, yang keroncongan itu udah jual semua untuk beli lemari, isi lemari, kasur gitu. Sampai aku itu sama ibuku, kamu nanti dapat apa? Kamu nikah terus apa gitu? Nggak apa-apa, mak. Yang penting adikku ini jangan sampai salah di mata keluarga suaminya gitu. Terus ya udah aku gitu. Aku sampai ngomong kayak gitu. Aku ungkapin kemarahanku ke adikku. Kamu diboyong suamimu, aku yang pontang-panting sendiri aku gitu. Tapi gini Mbak, artinya sok mulai. Oh, udah hengking itu, ha. Jadi sebenarnya saya pribadi ya, kemarahan kamu balas kemarahan. Kamu nggak nanya keadaan, kamu langsung labrak saudaramu. Ini namanya petaka, karena tidak bisa menahan memang emosi. Keterlaluan, dia tuh nggak pernah apa ya sampai orang-orang gini, harusnya adikmu yang ngurusin anakmu. Maksudnya setiap ini aku ada apa, aku selalu ngalah aku, karena kemarahanku memang aku umpet aku selalu sabar, aku umpet sabar apa. Aku gini, kok di saat anakku mau nikah, dianya malah kayak gini. Bukannya harusnya ditanyain baik-baik atau apa, itu tamu harusnya dihormati tuh Miss. Kan namanya tamu orang lain. Sebentar, saya tidak membela adikmu, karena kamu tidak ada di sana. Kamu cuma dengar dari satu pihak. Anakku juga ada anakku, anakku sampai nangis. Ngerti. Gitu. Maksud aku adalah di hari bahagia tidak perlu ada pertengkaran. Kamu gampang kobong, diomongi kono langsung beleduk. Harusnya kan kamu jadi pereda. Masuk. Tunggu dulu ya. Fine. Fine. Di sana dulu. Tak keplandasmu ya. Tak keplakon gue ya. Kalau saya pribadi, saya tidak menyalahkan apa yang sudah terjadi dulu. Iya, Miss. Aku tuh memang tahu apa yang terjadi itu, masalah itu tuh aku nggak pernah ngungkit-ngungkit. Tapi yang diungkit tuh masalahnya masalah pernikahanku yang waktu itu dia tuh masak-masak, tapi aku kan belanja sendiri apa yang dibutuhkan, aku bayar. Tapi kok diungkit, kalau dia yang biaya sih nggak apa-apa diungkit, Miss. Terus aku gini. Sebentar, di hari bahagia ada orang lain mau ngomong apa kan hak orang lain tuh. Sepenting kan kamu nggak kobongan tuh sayang. Kan masalahnya jadi rumit. Saya pribadi saya tidak tahu ya. Saya tidak akan menghakimi karena yang saya tahu di hari bahagia kan nggak seharusnya juga. Yuk biarkan satu orang yang mengatakan tidak bagus. Kan anakmu juga tidak perlu berkata, menurut saya sendiri ya. Ya biarkan. Kasihan loh Miss, anakku. Bukan, gitu. Kan ya kalau kayak gitu dia bisa lebih baik lagi loh. Dia bisa menimba mana yang bagus, mana yang tidak. Benar nggak? Sebenarnya ini adalah hal yang baik. Dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa yang baik dan siapa yang tidak. Selama ini kan anakku sampai bunyi gini, ibu lo kurang apa? Bule kepingin atap rumah, dicukupi butuhnya berapa juta, ibu semua. Udah selesai atapnya, ngomong nggak punya listrik, sama ibu dibelikan. Akhirnya habis itu uangku dipakai untuk
untuk daftar SMA sampai sekarang, sampai aku kuliah semester 5 minjemnya di masa ada emak masih hidup. Sekarang udah 2003, udah 10 tahun nggak dikembalikan. Ibu kurang apa sabar Ibu, padahal kok bule kayak gitu sama aku Bu gitu. Sekali lagi saya tidak tahu dalemannya. Sekali lagi kita itu gila Mbak, satu tangan aja nggak akan ada bunyinya. Bener nggak? Kalau bulenya jahat banget. Tapi yang sini tidak melayankan nggak bunyi. Tapi sekarang kan bunyi. Kamu juga terpancing emosi. Karena aku selama ini diem, Miss, aku kurang apa? Aku sampai gini, anakku lo nggak pernah minta kurang beras, nggak pernah sambat ke situ. Ngerti? Karena ikhlasnya kurang sayang. Sekali lagi, kamu bantu nggak ikhlas. Giliran DE nggak bener saya ngundat. Ngerti nggak maksud saya? Yang ngundat kan dia duluan, tadinya aku nggak pernah. Ngerti? Ya, intinya itu. kan kamu tetap terpancing. Ya itu, jadi saya itu sama sampai nyesek, sampai aku nggak bisa sama juga nangis. dengan saya melakukan yang terbaik. Kadang-kadang ada yang mancing-mancing, saya juga tersinggung, tapi saya tidak memilih marah, tapi saya memilih ya ini mungkin ada satu yang nggak benar dan kita ditegur.